Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkatku. Inilah laguku, dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Berbantal batu pun ku mau rebah, bagai musafir yang lunglai lelah. Asal di mimpiku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Buatlah tanggamu tampak jelas, dan para malakmu yang bergegas mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Oh, mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Mengimbau diriku dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Selamat datang di rumah kita, tempat kita berbicara fakta, cerita, dan logika. Makin dekat Tuhan, ini sebuah lagu ciptaan seorang anak Tuhan yang kalau boleh dikatakan memiliki pengalaman hidup yang cukup panjang. Pengalaman hidup yang tidak mudah untuk dilalui, tidak mudah untuk dilewati.
Sarah Flowers merupakan pencipta lagu ini. Seorang anak Tuhan yang memiliki latar belakang keluarga yang ternyata melewati berbagai macam persoalan di dalam kehidupan mereka. Bahkan ketika Sarah Flower memiliki karir yang cukup dikagumi oleh banyak orang, mulai menanjak ketika dia menjadi seorang pemain opera. Diagnosa yang diberikan kepadanya oleh dokter yang memeriksa kondisi tubuhnya adalah diagnosa yang membuat dia putus asa. Ternyata dia mengidap penyakit tuberkulosis, TBC, yang pada masa itu penyakit yang sulit sekali ditemukan obatnya. Tetapi keputusan hidup dia tetap untuk menyatakan diri sebagai anak Tuhan yang akan terus menciptakan banyak lagu yang memberkati banyak orang. Dan salah satunya adalah lagu ini, Makin Dekat Tuhan. Dan sejalan dengan apa yang saya sampaikan dalam pembukaan kita kali ini di rumah kita akan melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan tentang apa? Bersama dengan Pastor Robson Samosir, kita akan membahas apa kali ini? Ya, Bro Robson. Ya. Kita masih dalam topik yang sama Bang, suffering. Suffering. Ya, tapi part 2. Part 2, Ya, oke. bagian kedua, kenapa kita masih membawakan tema ini? Karena memang suffering itu luas aspek pembahasannya Bang. Iya. Banyak hal yang perlu kita gali, kita kaji, dan khusus untuk sesi kali ini kita membahas bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kita menyikapi atau memandang masalah. Oke, memandang penderitaan itu Iya, sendiri memandang penderitaan. Karena begini Bang, karena kita tahu tidak sedikit, sekalipun kita sudah percaya mengasihi Tuhan, kita masih bertanya-tanya, kenapa Tuhan membiarkan kita menderita? Iya. Kenapa Makanya dia Tuhan tidak diam tolong kita? kadangkala ya. Iya. Kenapa dia tidak tolong kita saat kita menderita? Mungkin kita punya jawaban mengapa kita menderita. Tetapi pertanyaan kedua, mungkin ini sesuatu yang perlu kita diskusikan Bang. Kenapa Tuhan tidak tolong kita saat kita menderita, tidak memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Nah ini tidak kalah penting untuk kita persoalkan. Karena tidak jarang orang bisa meninggalkan imannya karena masalah penderitaan dalam hidupnya. Iya. Jadi tidak percaya Tuhan. Karena apa? Karena nggak melihat mujizat Tuhan Bang. Iya. Karena nggak melihat kebaikan Tuhan. Apalagi jadi kecewa karena katanya di gereja pendeta berkhotbah, Anda pasti disembuhkan oleh Tuhan. Datang kepada Yesus, Anda pasti mengalami mujizat. Pasti mengalami kelimpahan. Nah mana itu? Sama seperti kisah Sarah Flowers ini, akhirnya dia tetap dalam kondisi sakitnya dan dia meninggal karena tuberkulosis itu. Nah ini menarik nih Bang. Iya. Nah yang menjadi persoalannya, nanti kita akan diskusikan ini. Tapi ini substansi dari topik yang mau kita bahas. Bisa nggak kita tetap bersyukur atau mengasihi Tuhan atau memandang Tuhan itu sebagai Tuhan yang baik saat kita nggak ditolong Bang? Itu saat dia. kita nggak mengalami mujizat. Iya. Apakah bisa kita memiliki respon atau reaksi seperti itu? Yes. Dan kalau bisa, nanti bagaimana kita memandang ini secara alkitabiah? Iya. Tapi before we answer that question, sebelum kita menjawab pertanyaan itu, kita mau membahas sesuatu yang mungkin berkenaan dengan hal-hal yang berbau teologis. Ya. Seperti mengapa Tuhan tidak menghentikan penderitaan Bang? Kalau memang benar dia maha kuasa. Yes. Dia Itu maha salah kuasa. satu, Dia mampu melakukan semuanya. Siapa yang tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa? Tetapi masalahnya Bang, ada pengalaman-pengalaman pahit yang dialami seseorang yang membawa dia pada akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Dia tetap percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kasih, tetapi penderitaan dalam hidupnya membuat dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak maha kuasa. Karena dia nggak mendapatkan pertolongan. Contohnya Rabbi Kastner Bang, Harold Kastner. Rabbi ini kurang lebih di abad ke-20. Oke. Dia membuat satu buku yang bagus sekali ketika hal yang buruk terjadi pada orang-orang baik atau orang-orang percaya. Bukunya bagus sekali. Hal itu berangkat dari pengalaman pahit dalam hidupnya, di mana anaknya meninggal Bang, dan dia tidak mendapatkan pertolongan. Iya. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Tuhan itu bukan tidak mengasihi kita, dia mengasihi kita kok, tapi dia kurang berkuasa untuk menolong kita. Nah itu dia Bang. Dia kurang berkuasa untuk menolong kita. Kurang berdaulat. Kurang Jadi berdaulat. bukan tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, bukan tidak percaya Tuhan itu mengasihi, tetapi
karena tidak mendapatkan pertolongan, akhirnya dia menyimpulkan dia maha kasih kok. Tapi dia kurang berdaulat, kurang berkuasa. Apa alasan dia menyimpulkan itu, Bro Robson? Karena anaknya nggak mendapatkan mujizat, Bang. Anaknya nggak mendapatkan pertolongan, anaknya akhirnya mati. Secara sederhana, kalau boleh dikatakan 50% dari kesimpulannya itu dia menyalahkan Tuhan. Iya, betul. Walaupun di sisi lain nampaknya dia seolah-olah seperti orang yang bijak begitu ya. Dari perspektif kita pasti seperti itu, Bang ya. Bagaimana itu? Ya, itu dia. Dari perspektif kita langsung menyimpulkan bahwa terlalu terburu-buru penyimpulannya. Iya, betul, seharusnya kan melihat berbagai macam kasus yang lainnya. Contoh ini ya, alam semesta ini Tuhan ciptakan. Iya. Kalau alam semesta ini kita pandang sebagai sebuah case yang sulit ditangkap oleh logika, karena begitu luar biasanya, dan ini pasti hasil atau karya dari tangan yang maha kuasa, dan ini sesuatu yang paling menakjubkan dari semua kasus yang ada. Kalau dunia dan alam semesta ini saja Tuhan mampu ciptakan, masa Tuhan tidak mampu menyembuhkan orang sakit? Iya. Nah, itu logika yang diambil ya. Pasti seharusnya tidak mungkin kesimpulannya bahwa hanya karena anakku tidak disembuhkan, lalu Tuhan tidak maha kuasa. Kalau kita percaya alam semesta ini kurang diciptakan. maha kuasa. Iya, kalau kita percaya alam semesta ini Tuhan yang ciptakan, seharusnya nggak boleh dong kita menyimpulkan bahwa hanya karena anakku nggak ditolong dari sakit penyakit, lalu dia tidak maha kuasa. Kan itu bertolak belakang. Ya kan? Jadi kita harus melihat secara keseluruhan. Nah ini dia Bang, ini dia yang repotnya. Dan mungkin ya nggak sedikit ya, tanpa kita bermaksud untuk mendiskreditkan masalah atau penderitaan yang dialami oleh Bapak Ibu di rumah atau siapapun yang mendengarkan ini Bang. Iya. Ya kan, bisa saja nanti kan mereka bilang, alah Bapak aja tidak mengalami apa yang saya alami. Coba Bapak mengalami apa yang saya alami, Bapak kurus Pak. Please, jangan main fisik. Ya kan, tapi kan kita belajar untuk dengan benar menyikapi atau memandang masalah. Iya. Dengan bagaimana? Dengan kita melihat Alkitab. Iya. Dengan kita memandang Allah dengan benar. Iya. Kalau kita memandang Allah dengan benar, nggak mungkin kita tidak memandang dan menyikapi masalah dengan tidak benar. Pasti benar. Tapi menariknya tadi, Rabbi Karstner itu, apa alasan dia ya sampai dia menyimpulkan kalimat yang seperti itu berkaitan tentang kemahakuasaan Allah? Alasan-alasan apa yang membuat dia berkata seperti itu? Menarik kesimpulan seperti itu, bahwa Allah kurang maha kuasa. Dia bergumul hebat dengan kematian prematur anaknya, Bang. Dia bergumul hebat. Bergumul hebat. Ya, dia seorang rabi yang mungkin dia punya anggapan bahwa dia seorang yang saleh, seorang yang mengasihi Tuhan, persis kayak Ayub, Bang. Kan sempat mengkonfront Tuhan kan, salahku di mana? Iya. Ya kan, bahkan sahabat-sahabatnya mengeledek, udahlah itu karena banyak dosamu. Aku enggak ada salah, salahku di mana? Nah mungkin dia memandang dirinya gitu Bang. Mungkin dia belum selesai membaca kitab Ayub, jadi dia menyimpulkannya kurang lengkap mungkin. Whatever, tapi yang jelas ini sebuah kesimpulan yang prematur. Kalau boleh dikatakan, kalau itu adalah kematian prematur dari anaknya, bisa jadi, ini pun bukan bisa jadi, ini adalah kesimpulan yang prematur. Tidak bisa didasarkan hanya gara-gara kematian anaknya, lalu kita menganggap bahwa Allah itu kurang maha kuasa. Kalau hanya seperti itu, ada cukup banyak orang yang jauh lebih menderita dibandingkan peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh Rabbi Karstner ini. Betul. Ada banyak orang yang jangankan anaknya mati prematur, berharap anak saja sampai hari ini mereka belum dapat anak. Berharap untuk bisa mendapatkan kesuburan dari baik sel pria, genetik pria maupun genetik wanitanya, sampai hari ini mereka tidak mendapatkan, gitu. Anak hanya sekedar mimpi bagi orang-orang yang seperti ini. Sementara Rabbi Karstner masih berkesempatan mendapatkan kelahiran anaknya. Belum lagi yang lain gitu. Jangankan berpikir tentang anak. Berpikir tentang lengkapnya tubuhnya saja bisa jadi ada orang yang tidak seberuntung Rabbi Karstner. Tidak punya tangan, tidak punya kaki. Bahkan kalau kita melihat lagi ada kisah salah satu penulis lagu yang lain, penulis lagu rohani yang lain, Fanny Crosby, yang menulis banyak lagu nih, beberapa lagu yang sampai hari ini masih sering kita nyanyikan. Padahal dia seorang yang buta. Seorang yang buta. Ku berbahagia, yakin teguh. Bagaimana mungkin seorang yang buta bisa mengatakan ku berbahagia? Dan butanya bukan sejak lahir itu. Iya, bukan dari lahir. Iya, bukan dari lahir. Karena kesalahan? Karena kesalahan ketika dia masa remaja lalu kemudian didapati
perlakuan terhadap dirinya itu mungkin dari orang tuanya atau dia pernah jatuh lalu membuat matanya menjadi buta. Tetapi ketika dia ditanya oleh seseorang, apa yang kamu inginkan jika engkau nanti memiliki kesempatan dilahirkan kembali? Dia tetap berkata, aku ingin tetap dilahirkan dalam kondisi buta. Bukan dia dilahirkan tercelik matanya, tetapi dia ingin nanti waktu dilahirkan, aku ingin tetap dilahirkan menjadi buta. Karena dalam kebutaanku, aku justru bisa melihat Tuhan. Wah. Kontradiksi sekali itu, sebuah Keren. kisah kontradiksi. Walaupun memang kita tidak mungkin bisa membandingkan peristiwa hidup seseorang dengan hidup orang yang lain. Masing-masing berbeda. Ya. Tetapi setidaknya kita bisa belajar. Ya, bisa belajar dari masalah yang dihadapi oleh orang lain. Tadi bagus tuh kalimat abang tadi. Jadi gini, bahwa kita bukan satu-satunya manusia yang menderita di dunia ini. Iya. Ada begitu banyak, bahkan bisa jadi masalah atau penderitaan yang dialami orang lain itu lebih besar. Iya. Nah, kalau orang lain yang masalahnya lebih besar bisa ditangani, seharusnya kita juga bisa, lebih bisa lagi daripada orang itu. Seharusnya. Ya, itu memotivasi kita, memacu kita untuk bisa dengan benar menaklukkan, mengatasi masalah kita. Iya. Nah, memang pada dasarnya tidak ada solusi yang sama untuk setiap persoalan dari setiap orang yang berbeda. Gitu. Ya. Tidak mungkin. Masalah saya itu harus saya temukan secara pribadi dengan pergumulan hidup saya sendiri. Ya. Tidak mungkin saya berharap sama, sekalipun mungkin jenis persoalannya sama. Katakanlah mungkin persoalan uang. Persoalan uang Bro Robson dengan persoalan uang saya. Sama mungkin jumlahnya, 5 juta katakanlah demikian. Tetapi untuk bisa menyelesaikan persoalan uang 5 juta Bro Robson dengan persoalan uang saya 5 juta yang memang harus saya selesaikan, itu bisa berbeda. Bahkan memang sangat berbeda karena tentu kehidupan saya tidak bisa disamakan dengan kehidupan Bro Robson. Cara untuk menyelesaikannya itu juga berbeda. Mungkin juga bisa dapat uang dari orang yang sama katakanlah. Kita harus sama-sama membayar hutang. Tetapi sikap dan perilaku yang harus kita tunjukkan, kita buktikan itu berbeda. Karena apa? Saya mewakili kualitas hidup saya. Sementara Bro Robson mewakili kualitas hidup Bro Robson sendiri. Dan itu tidak bisa disamakan. Ya. Nah disitulah kita harus sadar bahwa masing-masing orang itu khas. Berbeda, khusus kalau menggunakan kata khusus masih agak umum. Tetapi spesial, itu harus kita sadari. Dan spesialnya di situ juga harus kita ingat, itu sebenarnya ada maksud di balik semua peristiwa yang harus kita selesaikan. Tapi itu nanti kita bahas berikutnya. Nah, ya. Silakan Bro Robson menjelaskan hal yang berikutnya. Berangkat dari kasus yang kita sudah jelaskan ini Bang ya, kita diskusikan ini. Kembali ke pertanyaan kita mengenai mengapa Tuhan tidak menghentikan penderitaan. Kalau memang Dia Maha Kuasa, harusnya Dia sanggup dong menghentikan semua penderitaan yang ada di dunia ini. Nah, mengapa Dia tidak memilih untuk menghentikannya gitu loh Bang? Supaya kita tidak menderita dan terbukti bahwa Dia Maha Kuasa. Nah, sisi itu yang berkaitan dengan tadi. Kualitas setiap orang. Karena jika itu dihentikan, maka dalam proses pergumulan hidup kita, terhenti pula proses, kalau boleh menggunakan istilah peningkatan kualitas dari hidup kita. Pendewasaan iman kita menjadi terhenti. Contoh sederhana yang bisa kita ambil adalah, bayangkan jika setiap kali seorang anak mendapatkan masalah, bapaknya terus yang menyelesaikan persoalan hidupnya. Umur 5 tahun, anaknya, ini saya ambil contoh nih, Bro Robson. Balita itu menyusui ibunya. Ibunya menyusui anaknya. Terbalik. Ibunya menyusui anaknya. Itu saya coba berusaha mensurvei. Rata-rata itu satu bulan sampai 12 bulan, 1 tahun. Ada yang 1 bulan sampai 6 bulan. Ada yang 1 bulan sampai 12 bulan. Ada yang mungkin juga lewat sampai 2 tahun, 3 tahun ada. Tetapi rata-rata 1 sampai 12 bulan. Yang zaman-zaman sekarang dulu mungkin ada yang sampai 2 tahun, 3 tahun ada. Tetapi sekarang kalau sudah sampai 3 tahun rasanya aneh. Seorang anak usia 3 tahun masih menyusui ibunya. Aneh kan? Katakanlah ini anak spesial lah, begitulah ya. Harus mendapat perlakuan khusus. Coba bayangkan lalu kemudian dia sampai pada usia 5 tahun. Atau 2,5 tahun dulu lah, 2,5 tahun. Dia itu sudah mulai bisa bergaul dengan teman-temannya. Lalu kemudian dia main kelereng. Lalu kemudian dia ingat, kalau haus itu dia harus ketemu ibunya lalu ngempeng. Bahasanya kan ngempeng kan ya. Umur 2,5 tahun lah. Habis
setelah main kelereng dia ingat, aduh aku haus. Lalu dia selesaikan atau bahkan taruh itu kelerengnya, dia lari ke rumah ibunya. Dia ketok pintunya, lalu ibunya buka. Ada apa? Aku haus mama. Lalu kemudian oke sini. Umur 2,5 tahun. Lalu ngempeng lah sama ibunya. Semakin lama semakin besar dong ini anak. Umurnya bertambah menjadi 5 tahun. Dia main kelereng lagi nih sama teman-temannya. Main kelereng, lalu dia kehausan. Dia ingat, wah kalau haus, dia pulang ke rumah mamanya, dia ketok pintu mamanya bilang, ada apa? Haus mama, umur 5 tahun, ngempeng. Oke lah masih kita mengerti, karena ini spesial katakan dia. Tapi lalu kemudian umur 10 tahun, dia main kelereng atau dia sedang berlari-lari dengan temannya, dia haus. Dia ingat ibunya, dia lari lagi ke rumah ibunya, umur 10 tahun. Saya tanya Bro Robson, kira-kira kalau ngempeng lagi ditabok nggak sama bapaknya atau ibunya? Ditabok nggak itu anak? Udah lain cerita. Ditabok itu pasti anak. Apalagi umur 20 tahun, dia lagi bekerja, lalu dia ingat kalau haus itu pasti pulang ke rumah mamanya. 20 tahun, pulang dari kerjaan, ngetok pintu rumah mamanya sudah agak tua lah. Sudah bukan lagi ada apa, tapi ada apa nak? Gitu. Itu anak balik, aku mau ngempeng mama. Itu kira-kira itu anak bakal dibalikin ke kandungan ibunya atau ditaruh dalam botol aja tuh anak. Saya yakin orang tuanya jengkel melihat perilaku anak ini. Dan pasti orang tuanya mengharapkan anak itu dewasa. Iya. Nah, betapa konyol jika setiap persoalan hidup anak harus selalu diselesaikan oleh orang tua. Maka kedewasaan anak itu tidak akan bertumbuh. Dan proses alamiah bagi pertumbuhan kedewasaan dia dan juga pertumbuhan jasmaninya pun atau mentalnya itu terganggu. Nah begitu pula, ini baru masalah ngempeng nih, belum masalah persoalan yang lain. Tiap kali ada persoalannya pokoknya bapaknya turun, ibunya turun, semua bahkan keluarga turun hanya demi menyelesaikan persoalan ini anak. Betapa kerdil ini anak. Nah di sisi itu tadi saya katakan, kualitas kita berbeda-beda, tetapi kualitas kita harus mengalami proses yang natural untuk sampai kepada pertumbuhan yang diharapkan. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah Tuhan mengizinkan persoalan itu demi melatih syaraf-syaraf kedewasaan kita. Syaraf-syaraf pertumbuhan iman atau juga pertumbuhan mental kita demi mencapai kualitas yang diharapkan. Kalau enggak, selesai itu. Walaupun memang persoalan dan penderitaan itu berawal dari dosa. Iya, betul. Tetapi itu menjadi sebuah cara Tuhan. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Cara Tuhan demi melatih kedewasaan kita. Tapi muncul pertanyaan, lalu berarti kalau tidak jatuh dalam dosa tidak ada penderitaan dong? Betul, tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tetapi tetap ada tanggung jawab. Kan kita harus tetap menyelesaikan mandat Tuhan. Nah tanggung jawab itulah sebenarnya cara Tuhan juga untuk melatih kedewasaan kita, kematangan kita supaya mencapai kualitas yang diharapkan. Manusia diciptakan secara sempurna, tetapi belum sampai kepada pertumbuhan yang diharapkan. Nah ini bagian yang pada pertemuan sebelumnya belum sempat kita singgung. Muncul pertanyaan, kalau begitu sebelum manusia jatuh dalam dosa nggak ada persoalan. Betul nggak ada persoalan, tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tetapi ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Nah tanggung jawab itu nggak pernah selesai. Ya. Baik sebelum maupun sesudah manusia dalam dosa. Meskipun kadar atau konteks tanggung jawabnya berbeda. Setelah kita jatuh dalam dosa, ya bagaimana kita belajar berjuang untuk menaklukkan kuasa dosa yang ada pada diri kita. Karena waktu Tuhan menebus kita, yang dicabut itu bukan keinginan untuk berbuat dosanya, bukan kemampuan untuk berbuat dosanya. Itu bagian tanggung jawab kita yang harus kita penuhi. Dengan kita percaya Yesus, anugerahnya selalu ada untuk menolong, memampukan setiap kita. Contoh Titus 2 ayat 11 dan 12, bahwa kasih karunia itu diberikan untuk apa? Untuk memurnikan kita, mendewasakan kita, untuk kita meninggalkan kelaliman. Betul. Itu saya rasa jelas sekali. Nah, jadi kita harus memahami dengan baik, dengan benar Bang ya. Mengapa Tuhan itu tidak menghentikan penderitaan dalam hidup kita. Dan memang sebentar, kalau boleh dikatakan sudah kadung, memang penderitaan itu ada. Tetapi ada di situ tidak lalu membuat kita menjadi kekanak-kanakan dong. Karena itu adalah konsekuensi dari pemilihan dosa yang sudah dilakukan Adam dan Hawa. Ya sudah. Ini bagian supaya kita didewasakan. Tuhan pergunakan, ibarat kata begini, barang yang rusak tidak lalu
harus dibuang. Ah. Ini bisa dipergunakan demi kebaikan yang lain. Ya. Gitu kira-kira. Kalau saya punya perspektif begini Bang. Ya. Apa yang Abang jelaskan itu menarik sekali dari sisi bagaimana kita memenuhi tanggung jawab kita, kita memiliki respon yang baik dan benar. Saya mau menambahkan dari perspektif yang lain, di mana kita harus memperkarakan ini dengan serius. Kalau pertanyaan ini dipersoalkan oleh orang-orang non-Kristen, saya masih maklum Bang. Tapi kalau ini dipersoalkan oleh orang Kristen, orang-orang percaya, nah ini sebenarnya dalam tanda petik sebenarnya saya nggak bisa maklum. Iya. Kenapa Bang? Karena begini, karena kalau kita melihat Alkitab, Allah tidak pernah berjanji akan menghentikan penderitaan dari dunia ini. Iya. Itu satu. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia mati bagi kita, menderita gantikan kita. Dia nggak bilang, sebagaimana aku karena sudah menderita, kamu tidak akan lagi menderita. Tetapi justru dia kasih tahu, sebagaimana aku menderita, kamu dan menang atas penderitaan, kamu pun menang. Tapi bagaimana kita menang dengan kita mengikuti teladan Tuhan Yesus? Maunya itu nggak menderita, tapi menang. Gitu. Nggak bisa. Nggak bertanding, tapi menang. Kan sama seperti kosakata kemarin yang saya ucapkan itu. Impossible, nggak mungkin. No crown without cross gitu. Tidak mungkin ada mahkota tanpa ada salib. Itu prinsip dasar. Prinsip dasar kekristenan yang nggak boleh kita lupakan. Kalau saudara mau menang, nggak usah prinsip dasar kekristenan. Prinsip umum pun sebenarnya memiliki prinsip dasar yang sama. Bahwa untuk mencapai sebuah kebahagiaan itu butuh perjuangan, bro. Ya, no gain without pain. Ya, betul. Ya kan? Ya kita harus, ya kita nggak akan mendapatkan apa-apa tanpa kita menderita, tanpa kita berjuang. Ada 2 ayat yang penting sekali untuk membantu kita memahami esensi kebenaran ini. Ibrani 2 ayat 18 Bang, salah satunya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tuhan tidak bilang karena aku sudah menderita, udah kamu nggak akan menderita lagi. Tapi Tuhan berjanji bahwa dia akan menolong kita dalam penderitaan. Menolong kita dalam kita mengatasi penderitaan selama kita hidup di dunia ini. Jadi poin yang pertama, Tuhan tidak pernah berjanji kehidupan tanpa penderitaan. Yang kedua, kalau pertanyaan mengapa Tuhan tidak membuktikan bahwa dia maha kuasa dengan menghentikan penderitaan. Saya rasa ini sebuah cara berpikir yang salah Bang. Fallacy thinking lah menurut saya. Pertanyaan yang tepat itu adalah bagaimana cara Tuhan mengakhiri penderitaan dunia ini. Bagaimana cara Tuhan, bagaimana dia akan mengakhiri penderitaan di dunia ini. Menurut saya itu yang lebih tepat. Dan cara Tuhan mengakhiri penderitaan ini sudah dimulai 2000 tahun yang lalu. Puncaknya kedatangan dia kali kedua. Dimulai dengan kehadiran Tuhan Yesus waktu itu. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Hanya Tuhan. Nah, di sini poin utama yang perlu kita sadari, yang juga harus kita mengerti lebih dalam. Definisi tentang penderitaan itu sendiri kan seringkali hanya berkaitan dengan masalah-masalah fisik, lahiriah, hal-hal yang memang menyakitkan daging kita, tulang kita, tubuh kita, gitu, atau perasaan kita. Sementara penderitaan yang paling utama adalah ketika nanti manusia terpisah dari Allah. Itu. Dosa itu yang mengakibatkan manusia terpisah dari Allah. Itulah penderitaan yang paling dasariah yang harus kita mengerti. Yang memang menjadi rencana Tuhan untuk diselesaikan. Nah, sorry Bang. Seharusnya penderitaan dalam pengertian inilah yang kita takuti. Itu. Di mana kita takut terpisah dari Allah selama-lamanya. Wah, itu. Dan Tuhan tidak menginginkan kita mengalami hal ini. Makanya dia datang ke dunia ini. Memberikan nyawanya bagi setiap kita. Jadi penderitaan dalam pengertian sakit, nggak ada duit. Ini bukan kita mengecilkan masalah Bang. Berat, bukan kita mengecilkan masalah. Tapi itu bukan segalanya. Iya. Tapi ini masalah-masalah yang bisa kita selesaikan. Dan lebih dari itu, Tuhan tetap menolong kita kok untuk menyelesaikannya. Betul. Tuhan tidak langsung selesai ya, aku udah tebus kalian, nanti kalian masuk surga selesai ya. Tidak juga begitu. Gitu. Dia berikan kita janji bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia berikan Roh Kudusnya, dia berikan Injilnya. Pelajari dong. Iya. Dan disitulah sebenarnya kita bisa melihat ada 2 hal sederhana. Bahwa yang pertama itu,
acap kali kita lupa kok bahwa persoalan-persoalan, penderitaan, duka cita yang kita hadapi juga karena salahnya kita sendiri kok. Ya. Nah di situ kan kita tidak dewasa. Ya. Kita yang berbuat salah, kita yang berperilaku salah sehingga kita mengalami penderitaan, kita lempar batu sembunyi tangan gitu. Kita arahkan penghakiman itu kepada Tuhan. Ini gara-gara Tuhan nih. Nah kau sendiri kok. Yang harusnya tadi misalkan nih ya, kita utang 5 juta gara-gara kita nggak bisa atur uang kita. Ya. Kita tidak bisa kelola keuangan kita dengan baik. Ya karena kamu berhutang ya harusnya bayar. Ya. Tetapi karena kamu tidak bisa bayar karena tidak bisa mengelola keuangan, ya itu salahmu. Ya kita nggak fair ya. Nggak fair. Nah disitulah harusnya yang kedua kita sadar. Itulah cara Tuhan. Ya kalau begitu persoalan hutang piutang ini menjadi kesempatan engkau untuk belajar bertanggung jawab. Ya. Nah itu yang pertama karena kesalahan kita. Yang kedua harusnya kita sadar. Itu juga mengkoreksi kita. Jangan-jangan memang kamu itu nggak bisa ngatur keuangan dengan baik. Atau jangan-jangan ini mulutmu memang itu terlalu tajam buat orang lain. Sehingga bikin orang lain tersinggung, bikin orang lain emosi, lalu kemudian meledak tanpa sadar tangannya itu melesat ke kepala kamu, dipukul, benjol lah kamu gitu. Benjol masih lumayan, kalau gegar otak. Nah itu bagian dari proses hidup untuk kita terlatih semakin bertanggung jawab atas hidup ini. Itu bagian dari menyelesaikan mandat. Beranak cucu dan bertambah banyak, berkuasalah dan taklukkanlah bumi ini. Nah, kan tidak sesederhananya sekedar cangkul, bekerja dan sebagainya, tidak. Tetapi seluruh bagian hidup kita inilah proses menyelesaikan mandat Tuhan. Itu. Yang ketiga Bang, poin yang ketiga, tempat yang Tuhan janjikan di mana tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada kematian, itu bukan bumi ini, surga. Jadi kalau kita mempersoalkan mengapa di bumi ini masih menderita, ya Tuhan tidak pernah menjanjikan nggak akan ada penderitaan di bumi ini. Ya kan, Yohanes pasal yang ke-14, ya kan. Terus nanti langit baru, bumi baru, Wahyu pasal 20, terus di Wahyu pasal 21 ayat 27, tidak lagi tangisan, ratap tangis dan lain sebagainya macamnya. Itu jelas bukan di bumi ini. Makanya kenapa saya tegaskan di awal tadi Bang, bahwa kalau orang non-Kristen mempersoalkan hal ini, saya masih maklum. Tapi kalau itu orang Kristen percaya Tuhan, something wrong in you. Ada sesuatu yang salah. Nggak buka Injil kayaknya, nggak buka Alkitab, nggak belajar Alkitab kayaknya. Kalau pakai istilah anak zaman sekarang, grown up bro, grown up sis, dewasa gitu. Grown up man, you're not child anymore. Kamu ini bukan kanak-kanak lagi gitu. Kita udah gede bro gitu. Ayo dong dewasa. Dan saya selalu mengingatkan gitu. Coba tepok pipimu gitu, sadar kamu ini di bumi gitu, di bumi. Kalau di bumi kaki masih menginjak tanah, itu artinya kita masih akan berhadapan dengan persoalan. Iya betul. Sederhananya nih, Bro Robson. Nggak usah kita masih hidup lah. Setelah mati pun kita masih menyisakan persoalan loh. Ayo saya tanya, kalau udah kita mati, emangnya kita sendiri yang nyiapin itu liang kubur? Gali sendiri liang kubur itu lalu kita jalan gitu. Kan tidak, kita masih menyisakan persoalan. Orang yang hidup harus nyariin liang kubur buat kita. Apalagi zaman COVID sekarang, susahnya bukan main mencari liang lahat itu. Kan nggak bisa itu, turun sendiri cari liang lahat. Kita masih menyisakan persoalan. Bahkan even kita sudah dimakamkan pun, itu makam kalau nggak diperpanjang, diambil orang itu makam bro. Itu masih ada persoalan. Jadi selagi kaki kita masih menginjak di bumi, we will face suffering and all problems. Kita masih harus menghadapi. Dan bukan masalah, ya sudah, itulah realitas kehidupan. Justru jika nggak ada semuanya itu, nggak asik itu hidup itu. Ini Bang, ini sebelum nanti kita akan membahas pertanyaan terakhir itu ya, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat memaknai penderitaan. Pengantarnya begini dulu, bahwa jangankan masalah hidup, Bang. Kematian saja sebagai orang percaya kita tidak boleh pandang sebagai sebuah masalah. Karena apa? Karena kita ketahui, kita percayai, kita amini, dan kita pahami bahwa kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Justru awal dari segala-galanya, di mana kita akan menikmati satu kehidupan yang sesungguhnya, yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita. Jadi jangankan masalah hidup, kematian pun bukan lagi menjadi masalah bagi setiap kita. Seharusnya gitu loh. Itu dia cocok seperti yang disampaikan Rasul Paulus. 1 Korintus 4 dan 2 Korintus 4 itu dua perikop yang
terpisah namun sebenarnya memiliki sebuah korelasi. 1 Korintus 4 itu kalau kita baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18 itu berbicara tentang bagaimana penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, dia bilang. Sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini dan selanjutnya. Dan di 2 Korintus pasal yang keempat, itu Rasul Paulus mengkonklusikan apa yang dia alami itu. Ayat 16 sampai 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari demi kesehari. Ayat 17 nih. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Waduh, ini luar biasa. Dari orang yang hebat, dihormati, dikagumi gitu kan. Pada masa itu kan Rasul Paulus itu populer sebagai orang yang kokoh pendirian imannya ya terhadap agama nenek moyangnya yaitu Yudaisme itu. Tapi kemudian setelah ketemu Tuhan itu dibalikkan 180 derajat. Dia sadar bahwa pengiringan dia akan Tuhan yang selama ini dilakukan itu salah. Dan betul-betul berbalik itu. Ya, suasana, atmosfer dan peristiwa kehidupannya betul-betul juga berbalik 180 derajat dari dikagumi, dihormati. Berbalik jadi dihina, dicerca, telanjang, mengembara. Kalau jadi anggota Sanhedrin, tinggal tiap bulan aja kipas-kipas sudah dapat rezeki nomplok dari imam besar itu. Dia dapat bagian. Udah nggak usah capek-capek. Sementara setelah mengikut Kristus 180 derajat. Menderita. Tapi dia berkata, aku tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu menjadi penghiburan bagi setiap kita itu. Nah kalau kita selalu melihat yang kelihatan, ya sudah. Yang kita lihat pasti penderitaan. Karena hidup ini memang sudah berbau dosa semua. Kemarin kan saya ngomong berbekas dosa. Yang memang ujungnya adalah memang penderitaan dan kesusahan. Nah, kalau kita hanya melihat itu ya sudah. Ya tidak ada bagian dari hidup kita itu yang tidak dirusak oleh dosa. Ya, tubuh, jiwa dan roh kita itu dirusak oleh dosa. Tetapi Tuhan selalu bekerja by proses, Bang. Berkesinambungan. Ya. Begitu juga dia bekerja dalam menebus umat manusia dari dosa. Itu by proses. Jadi enggak langsung set. Enggak. Sampai nanti puncaknya dia datang kali kedua dan dia memberikan tubuh kemuliaan. Di mana tidak ada lagi dosa. Di mana kita tidak lagi bisa melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sebelum Tuhan Yesus datang, dia itu memproses kita, membentuk kita dengan berbagai macam penderitaan, dengan segala sesuatu yang kelihatan, supaya layak dianggap sebagai putra mahkota gitu. Anaknya bapak-bapak ini loh, anaknya bapak-bapak yang memang mendidik anaknya gitu. Dan bapaknya terhormat, anaknya pun terhormat. Bagaimana supaya tercipta karakter yang betul-betul berkualitas itu ya harus lewati proses kehidupan. Nggak mungkin apalagi ini karakter. Benda sederhana saja harus dibentuk dengan baik, apalagi karakter manusia yang tak kelihatan itu. Harus diproses, dimatangkan sampai akhirnya, wah betul ini memang ini anakku yang kukasihi. Mantap. Kepadanya aku berkenan. Nggak bisa itu. Seperti magician, tukang sulap. Tukang sulap aja lewati proses untuk bisa melakukan semua karya-karya yang magical itu kan. Nah, Tuhan tidak mungkin mengingkari hukum alam yang ada. Hukum alam ini kan hukum proses. Nggak bisa ada dengan sendiri dan tidak ada dengan tiba-tiba. Harus ada proses sehingga dimatangkan jadi seperti yang diharapkan. Jadi kalau kita mengerti kebenaran ini, Bang, sebenarnya idealnya sebagai orang percaya, nggak mungkin kita mempertanyakan pertanyaan ini, mengapa Tuhan tidak menghentikan penderitaan? Betul. Atau nggak mungkin kita bertanya begini, mengapa ya Tuhan yang Maha Kasih itu mengizinkan penderitaan? Nggak mungkin, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu baik adanya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi kita yang mengasihi dia. Karena kita mengasihi dia, nggak mungkin kita nggak meresponi segala sesuatu dalam hidup kita dengan tidak benar. Pasti Itulah positif.
mungkin dia lelah. Mungkin dia nggak bisa mendefinisikan peristiwa-peristiwa hidupnya dalam kematangan dan kedewasaan. Saya yakin Bro Robson, kita semua pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang pahit. Peristiwa-peristiwa yang betul-betul melukai dan menggores batin kita. Tapi ya sudahlah, this is life gitu. Inilah kehidupan yang memang tidak bisa dipungkiri akan berhadapan dengan banyak persoalan. Kalau saya flashback tentang kehidupan saya itu waktu ada di kandungan ibu saya, itu harusnya saya tidak bisa lahir Bro Robson. Karena ketika ibu saya harus melahirkan saya, itu pendarahan besar. Itu ketika usia kandungan saya itu baru 7 bulan. Prematur saya kalau mau dilahirkan. Tapi prematur biasanya kan masih ada juga yang bagus-bagus gitu. Tapi ketika di usia 7 bulan, jika dilahirkan secara prematur, ibu saya itu bleeding, pendarahan besar. Dan dokter sudah ngomong, ini kalau enggak mamanya meninggal, anaknya meninggal, atau dua-duanya meninggal. Saya waktu dengar ceritanya, karena waktu saya mengalami itu kan saya nggak tahu kan, orang masih janin, masih bayi kan. Lalu diceritakanlah oleh orang tua saya. Tapi mujizatnya, dan pas masa itulah, makanya nama saya itu di depan Andreas itu sebenarnya ada nama dalam bahasa Jawa. Nama saya lengkapnya itu kan Madyo Andreas Agus Wuryanto. Itu Jawa banget itu. Nama depan saya itu Madyo itu artinya tengah, Madya itu tengah. Tengah apa? Tengah dari kesadaran orang tua saya. Kesadaran apa? Kesadaran saat mereka tahu Tuhanlah yang menyatukan mereka berdua dan membentuk rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang mengasihi Tuhan. Saya lahir di tengah-tengah kesadaran kedua orang tua saya akan keberadaan Tuhan. Dan bapak saya, kami biasanya memanggil papi mami. Wong kampung, wong Jawa tapi panggilnya papi mami. Tapi memang itu panggilan mesra kami gitu. Itu di tengah kesadaran bapak dan ibu saya, papi mami saya. Dan ketika saya hendak dilahirkan itu semua orang berdoa. Satu keluarga itu berdoa demi kelahiran saya dengan aman gitu. Karena memang sudah bleeding gitu. Sehingga dokter memutuskan saya waktu lahir itu harus disedot. Vakum, pakai vakum. Dulu istilahnya kalau bahasa Belandanya vakim, disedot gitu. Jadi saya lahir bukan karena ibu saya yang ngeden itu bukan, tapi disedot pakai alat penyedot itu. Gitu. Makanya kepala saya ini kalau dilihat secara dekat itu agak sedikit peyang. Gitu. Karena hasil dari sedotan itu. Tapi setelah saya bisa dilahirkan, mujizatnya nggak ada satupun yang mati. Saya tetap sehat, ibu saya sehat. Wah, puji Tuhan. Hingga baru 4 tahun yang lalu, mami saya dipanggil Tuhan. Dan itu sebuah keajaiban. Ya. Keajaiban yang menunjukkan bahwa Tuhan itu pasti menolong orang-orang yang memang berharap kepadanya. Ya. Walaupun setelah itu, bukan lalu hidup saya juga nyaman, tenang, enggak. Ini agak panjang nih, bisa 5 jam nih ceritanya. Yang lucunya Bro Robson, walaupun pas itu di tengah kesadaran kedua orang tua saya akan keberadaan Tuhan, tapi ekonomi keluarga kami pas saya lahir, itu pas anjlok, pas hancur gitu. Makanya saya itu sering dipanggil sama kakak-kakak saya itu, anak jatah. Apa maksudnya? Bapak saya kan pegawai negeri sipil. Nah dulu itu pas saya belum lahir, itu mereka masih sering makan itu. Nasi yang memang beli nasi yang berasnya yang bagus. Nasinya masih enak-enak lah. Pas saya lahir, itu kebagiannya beras jatah, pegawai negeri. Saya disebutnya anak jatah. Karena saya yang menikmati makanan beras jatah dari orang tua saya yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Itu proses hidup yang membentuk saya hingga hari ini. Tapi saya tidak akan pernah lupa. Justru proses itu yang menciptakan dan membentuk karakter saya. Dan didikan orang tua saya ketika masa susah itu, saya masih ingat itu. Saya makan itu hanya dengan nasi dan garam, dikepel begitu doang itu. Dimakan. Tapi itu yang terekam di benak saya menyadarkan betapa hidup ini memang kita harus berjuang dengan sungguh. Tapi enggak masalah, itu menciptakan karakter yang berkualitas. Nah, relakah kita melihat tergantung itu? respon juga kadang-kadangnya. Kalau kita meresponinya dengan baik, dengan benar, gak mungkin kita tidak menyelesaikan masalah itu dengan baik. Iya, betul. Karena kalau saya boleh berkesimpulan atas kisah abang ini, ya paling tidak kita jadi orang yang cinta Tuhan. Ya kan tidak banyak harta untuk menyelesaikan masalah, tidak punya uang, tapi cinta Tuhan membuat kita bisa kuat mengatasi masalah itu. Dan kami 5 bersaudara, coba bayangkan pegawai negeri sipil, beras jatah, 5 anaknya gitu. Kalau pakai bahasa Jawa, mangan opo, mau makan apa itu? Gimana bisa hidup? Tapi sampai hari ini,
tetap ganteng juga. Itulah providensi Allah itu ya. Providensi Allah. Pemeliharaan Allah itu Iya. sempurna. Iya. Ya kan? Ya wajarlah kalau banyak masalah dalam hidup kita, terus banyak yang tidak terselesaikan juga, wajarlah karena kita tinggal di dunia yang tidak sempurna. Yes. Dan Tuhan tidak akan pernah berjanji, dan memang betul, nggak pernah menjanjikan kehidupan tanpa persoalan tadi Bang. Iya. Kehidupan tanpa penderitaan. Yang salah bukan Tuhan kalau kita nggak mendapatkan jawaban atas setiap penderitaan kita. Yang salah kita, karena Tuhan tidak pernah berjanji akan menyelesaikan semuanya. Iya. Dan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hari itu akan selalu terang. Iya. Ya kan? Ada kalanya mendung dan bahkan hujan, petir, ya kan? Yang mengejutkan kita gitu. Tapi justru itulah siklus alam yang membuat alam ini terjaga. Coba bayangkan, panas terus gitu, matahari terus. Habis itu, kemarau gitu membuat tangan kita kering, kulit kita kering, bahkan juga tanah juga kering. Tapi dengan adanya mendung, itu tanda bahkan adanya hujan. Hujan itu menyegarkan kita juga loh. Iya. Dan menyegarkan tanah. Bahkan petir itu membuat semua kondisi atmosfer juga berubah. Fresh gitu. Ledakan atau letupan kilat itu ternyata bisa membersihkan atmosfer ini dari semua polusi yang ada gitu. Termasuk juga hujan yang menurunkan semua polutan-polutan yang ada di atmosfer itu turun ke bumi, turun ke tanah dan itu dibuang. Sama analoginya dalam kehidupan kita. Kalaupun hujan itu juga membersihkan loh kekotoran-kekotoran kita. Atau mendung itu mengingatkan kita awas, berjaga-jaga, hati-hati. Dan petir sesekali menggelegar di dalam kehidupan kita, itu juga mengingatkan kita demi supaya dibersihkan itu kekotoran-kekotoran dari kehidupan kita. Wah. Atmosfer hidup kita bersih. Itulah analogi siklus kehidupan yang juga harusnya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Wah, menarik sekali ya Bang. Ini membuat kita pada akhirnya berkesimpulan nggak cukup hanya 2 kali pertemuan. Iya, harus dilanjutkan juga ini kayaknya. 50 kali kita bertemuan. Kita masuk kepada persoalan selanjutnya Bang. Ya. Ini sudah tuntas lah ya, mengapa ya. Tuhan tidak menghentikan penderitaan kalau Dia Maha Kuasa. Ya. Tadi kita sudah jawab dengan berbagai macam pendekatan secara teologis, secara filosofis, terus dari sisi kehidupan kita secara konkret. Dan yang kedua, mengapa harus Tuhan Yesus yang menghentikan penderitaan di dunia ini? Itu dia. Mengapa harus Tuhan Yesus yang menghentikan dan mengapa Dia menghentikan penderitaan itu dengan jalan menderita? Itu. Membereskannya. Ya. Nah, kalau ditanyakan kenapa mesti Tuhan Yesus? Itu tadi kembali kepada logika awal yang tadi atau di pertengahan yang kita juga diskusikan bersama-sama. Bahwa persoalan terberat dari manusia itu sebenarnya bagaimana manusia terlepas dari dosa. Ya. Dan satu-satunya yang mampu melepaskan manusia dari dosa, Kejadian 3:15 proto-evangelium itu, keturunan wanita inilah, keturunan perempuan itulah yang akan menginjak kepala ular. Nah kalau bukan keturunan wanita itu, yaitu Kristus Tuhan, ya Tuhan Yesus Kristus yang datang setelah itu, tidak mungkin ular itu bisa diinjak kepalanya. Dosa itu bisanya itu tidak bisa dihilangkan. Ya. Hanya oleh kehadiran Kristus, melalui darahnya yang tercurah, pengorbanannya di atas kayu salib, itu yang menghapuskan penderitaan yang terberat dari hidup manusia. Kejadian 3:15 proto-evangelium itu berbicara tentang pengharapan mesianik Bang ya? Iya, pengharapan mesianik. Yang kita maksudkan adalah janji kedatangan Tuhan Yesus. Itu dimulai dari Kejadian 3:15. Betul. Di pasal itu berbicara tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Betul. Enggak jauh, ya enggak berselang lama. Langsung Tuhan menjadikan pertolongan. Jadi kalau Tuhan tidak mengasihi kita, nggak mungkin Dia menyatakan janji keselamatan itu bagi setiap kita. Dalam waktu yang singkat gitu, langsung Tuhan memberikan solusi atas kejatuhan manusia. Dan itu bukti dari betapa besarnya kasih-Nya atas setiap kita. Sampai anak tunggalnya Dia pertaruhkan. Terus kita masih loh mempertanyakan, meragukan kasih-Nya, masih mempertanyakan Bang, di mana kasih-Nya, di mana kuasanya. Jadi yang sebenarnya yang salah ini siapa? Satu, dia masih lelah tadi. Tapi yang kedua, kayaknya kurang doa. Kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Makanya lagu di awal tadi, ayo dekatlah kepada Tuhan. Sama kurang belajar firman Tuhan. Kurang belajar firman Tuhan. Itulah ayo kita sama-sama ya. Ini sebagai gurauan tetapi juga masukan kepada kita sekalian. Kalau memang kita kurang doa, marilah dekatkan diri kita kepada Tuhan. Ya. Sekarang itu kan 3M, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Ya. Tapi sekarang juga sudah mulai ditambahkan itu, bukan hanya sekedar menjaga jarak, tapi menjauhi kerumunan, lalu membatasi aktivitas. 5M.
Dan ditambah lagi sekarang bukan Ah. hanya 5M, 6M. Nah yang ke-6 ini yang menentukan kualitas iman kita. Meditasi. Wah. Jarangnya meditasi kita membuat kita kurang tenang. Orang kurang tenang biasanya frustrasi, bingung, kalut. Ya, dan ternyata memang itu menurunkan imun kita, imun tubuh kita. Iya. Dan selain menurunkan imun tubuh kita juga menurunkan iman kita. Ayo dekatkan diri kepada Tuhan. Karena Ya. gini Bang, kalau sesama kita nggak boleh dekat, harus jaga jarak. Ya, betul. Tapi dengan Tuhan kita nggak bisa nggak jaga boleh. jarak, harus selalu dekat. Nggak boleh, Jo. Nggak boleh nggak dekat, harus dekat. betul, Bagaimana betul. kita bisa kuat kalau kita jaga jarak sama Tuhan? Itu dia. Wah, gara-gara COVID jaga jarak sama Tuhan. Salah itu. Untuk yang satu ini itu tidak berlaku. Yes. Hukum 3M, 5M nggak berlaku. Iya. Kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Jadi jelas Bang ya, nggak bisa nggak Tuhan Yesus ya, harus Tuhan Yesus yang menolong kita. Dan kedua, tadi kan kita sudah singgung masalah dosa itu membuat manusia terpisah dari Allah. Betul. Dan keterpisahan dari Allah itu adalah masalah terbesar. Betul. Penderitaan terberat yang akan dialami oleh manusia. Dan tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, mau nggak kita merubah cara berpikir kita? Bahwa memang itulah penderitaan terberat dari hidup manusia. Kalaupun Di luar itu nggak ada. Di luar itu nggak ada. Semua yang bisa dihadapi, Bisa semua sebenarnya, bisa dilewati. Bisa kok, bisa. Banyak orang yang lebih susah tapi merangkak perlahan demi perlahan dan berhasil. Bisa. Kok. Bahkan tidak mengenal Tuhan Iya. mereka. Nah kita yang mengenal Tuhan tadi Bro Robson. Aneh kalau kita yang mengenal Tuhan, lalu kita tidak bertanggung jawab atas hidup ini, Tuhan yang disalahkan. Iya. Itu ibarat kata saudara yang makan cabai, kita minta Tuhan yang kepedesan. Wah itu kan nggak Kalau dalam fair. Alkitab aja diceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Ayub, Ayub. yang kita anggap, aduh luar biasa sekali penderitaan dalam hidupnya, Betul. dan dia bisa menang atas masalah hidupnya. Betul. Seharusnya itu menjadi pemicu bagi kita. atau Teladan bagi kita. teladan bagi setiap kita, Iya. contoh bagi setiap kita, alasan bagi kita untuk menyimpulkan aku pun bisa. Bahkan dia dalam kondisi itu tamim dalam bahasa Ibraninya itu lengkap. Kata inilah yang sama dengan kata teleios, perfectness, sempurna itu dalam kadar manusia, tam. Yang dalam bahasa Arab itu akhirnya diadopsi menjadi kata khatam. Kalau orang yang sudah selesai membaca Quran itu biasa disebut khatam. Dan Ayub itu dianggap hidupnya khatam, hidupnya lengkap. Apa-apa itu dia selalu hubungkan dengan Tuhan. Nah itu saja dia harus mengalami peristiwa itu. Tapi dia sadar di ujung dari semua peristiwa hidupnya. Bahwa ini bukan karena salahku atau salah siapa, tapi karena ada rencana Tuhan yang harus digenapkan di dalam kehidupannya. Nah itu kan betapa mulia dan agung manusia jika seperti ini. Nah proses inilah yang harus kita jalani. Ayo. Memang tidak mudah, siapa bilang mudah? Jadi Mahal harganya. masih ada waktu lagi nggak kita nih Bang? 20 jam lagi. Kita. Soalnya pertanyaan kita yang terakhir ini. Iya, mari. Yang terakhir kan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat memaknai atau menyikapi penderitaan. Yes. Makna apa sebagai orang Kristen ya, makna apa yang kita bisa ciptakan atau petik dari setiap penderitaan yang kita alami. Kalau kita bertanya satu persatu kepada setiap orang, tentu pasti akan berbeda maknanya. Ya. Satu orang bisa menjawab bahwa makna dari penderitaan itu adalah kasih Tuhan tadi. Cara Tuhan membuktikan kasihnya melatih dan memproses hidup Untuk kita mengalami kasihnya. Betul. Tapi yang lain bisa menyebutkan bahwa penderitaan itu adalah sebuah batu loncatan. Proses mematangkan kemampuan yang dia miliki. Dalam tahap tertentu seseorang mungkin sudah tahu, sudah paham ini kehendak Tuhan. Tapi ada maksud Tuhan di bagian berikutnya bahwa dia harus lompat di porsi yang lebih tinggi menjadi berkat bagi sesama. Kalau tadi kan hanya sekedar dirinya nih. Betul ya? Yang berikutnya setelah dengan peristiwa dan persoalan itu membuat dia sadar, oh ternyata aku tidak lagi hanya memikirkan diriku. Ada orang lain yang harus aku pikirkan. Karena dengan persoalan ini aku sadar, bukan hanya aku yang punya persoalan, ada banyak orang. Nah, itu bisa berbeda-beda. Saya tidak mencenderungkan diri saya untuk mengkonklusikan hanya dalam persepsi saya. Masing-masing orang harus sadar. Kalau dikonklusikan, harus dikonklusikan dengan cara begini. Temukan makna itu sesuai dengan kondisi dan karakter serta kepribadian dan latar belakang kita masing-masing. Supaya apa? Supaya itu betul-betul mengena kepada diri kita masing-masing. Temukan itu maknanya. Tidak bisa kita simpulkan, wah harus begini, harus begini. Enggak. Setiap persoalan dan penderitaan yang memang berbeda, yang berbeda itu pasti memberikan pesan sebagai makna kepada setiap orang itu
dengan pesan dan makna yang memang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Dan temukan itu. Karena dari pesan yang bisa kita temukan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, maka kita bisa menjalani hidup yang memang unik, ya, khusus dan spesial dari masing-masing orang itu, sesuai dengan karakter, kapasitas, dan kondisi, dan serta juga pesan Tuhan bagi kita itu yang memang berbeda-beda. Akhirnya jalannya memang sesuai dengan jalan yang memang Tuhan tetapkan bagi kita. Ya. Kalau kita ke Bogor kan memang clue-nya ya harus ke Bogor. Ya. Temukanlah clue ke Bogor itu. Jangan kita mau ke Bogor, kita cari clue-nya ke Los Angeles. Nyasar sih, walaupun enak gitu, tapi tetap nyasar. Ya. Harusnya ke Bogor, tapi nyampainya ke Los Angeles. Jadi gitu. Kita harus mempersoalkan maksud dan tujuan Tuhan ya. Di balik setiap dari masalah atau penderitaan yang kita alami. Yang pastinya salah besar. Kalau kita menyimpulkan hanya karena kita menderita, lalu kita menganggap Tuhan tidak mengasihi kita. Itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Dan kita menghina Tuhan. Konyol. Bukankah dia sendiri akhirnya menderita karena kita, karena mengasihi kita. Betul. Lalu kalau kita curiga terhadap dia hanya karena kita diizinkan menderita, tanpa kita meyakini, mempercayai bahwa ada maksud dan tujuan yang baik di balik semuanya itu. Waduh. Kurang ajar. Kita sih. Nggak tahu diri gitu. Aduh, saya speechless membahasakan. Udah nggak ada lagi bahasa. Betul. Kurang ajar, nggak tahu diri. Pribadi yang sudah memberikan hidupnya bagi kita masih terus kita persalahkan. Siapa sih kita ini? Bikin keringat kita sendiri aja nggak bisa. Bikin kentut kita sendiri aja kita nggak bisa. Karena karya Tuhan dengan metabolisme tubuh kita bahkan membuang angin itu menjadi anugerah bagi kita. Dan kita sendiri belum bisa menciptakan siklus yang seperti itu. Harusnya hidup ini kan tidak hanya sesederhana kentut atau keringat saja. Betapa rumit dan complicated, tapi Tuhan pun anugerahkan bagi kita. Lalu kita tidak bersyukur, tidak menghargai kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Ya aneh saja gitu. Seharusnya dari kisah Ayub ya kita belajar Bang ya. Untuk tidak dengan mudah menilai Tuhan, menyalahkan Tuhan. Dari kisah Ayub kita harus belajar. Ya kan waktu dia mempersoalkan penderitaan dalam hidupnya. Tuhan kasih tahu di mana kamu waktu aku menciptakan dunia ini. Itu dia. Akhirnya dia terdiam. Dia terdiam, oh iya juga. Dia terdiam gak bisa menjawab. Siapa sih kau itu gitu kan kira-kira kalau Tuhan mau ngomong gitu. Bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini dalam kehampaan. Menggantungkan dunia ini dalam kehampaan. Bumi di kehampaan. Kalau lampu ini bisa berdiri karena ada tatakannya. Lalu dia menempel pada sesuatu. Dunia ini tidak menempel pada sesuatu loh. Betul itu. Bisa dia bergantung dalam kehampaan. Jadi coba jawab semuanya ini kata Tuhan. Coba kau bikinlah kau bikinlah gitu. Bisa itu. Nah, betapa luar biasa. Kalau kita mau dramatisir, makanya jangan banyak ngomong. Nurut aja bro. Jangan ngomong. Diam aja kau gitu. Aduh, walaupun memang juga kita tidak tahu. Kan ada lagunya tuh. Nanti Bro Robson nyanyiin lagu itu. Aku tahu kan hari esok. Namun langkahku tetap. Walaupun kita tidak tahu tuh hari esok seperti apa. Tapi kita tetap, kenapa? Tuhan ada di sana. Karena kita tahu Tuhan itu ada di sana. Dan Tuhan itu baik, tetap baik. Dan dia pasti pada akhirnya menyatakan kebaikannya dalam setiap kita. Pertanyaannya, mau gak kita percaya kepada dia? Ayo, kalau Bapak Saudara memang betul-betul meyakini Tuhanlah segalanya dan satu-satunya bagi hidupmu. Ayo percaya, bergantung kepada kekuatan tangan kuasanya. Bro Robson mau menaikkan satu pujian. Sedikit lagi Bang. Oke. Tuhan menghendaki, Allah menghendaki untuk kita memandang masalah dan kematian, masalah dalam bentuk apapun, bahkan kematian dalam perspektif kekekalan. Kalau kita melihat kekekalan, waduh, nggak sebanding lagi. Sebanding. Belum apa-apanya ini. Bisa dibandingkan semuanya ini. Kan Paulus bilang Bang dalam Roma 8. Penderitaan yang 2 Korintus 4 tadi kan penderitaan yang ringan ini sebenarnya. Ringan. Belum apa-apa itu. Dan Paulus bilang dalam Roma 8 tuh Bang, ayat 17-18. Bahwa penderitaan yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Jadi kita harus memandangnya dalam perspektif kekekalan. Di mana, kita kalaupun menderita 70-80 tahun. Kekekalan itu bukan 1000 tahun, 2000 tahun. Bukan 1 juta tahun. Tak berbatas. Jadi terbayarkanlah semua harga yang kita bayar selama kita di dunia ini. Dan gak rugi kalau kita membayar harga. Sakit kita, tahanlah sakit. Bersabarlah. Betul. Bertahanlah dalam penderitaan yang kita alami. Seperti
hiburan, nasihat yang disampaikan oleh Petrus Bang dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 19. Bagaimana dia menghibur orang-orang percaya yang menderita dengan mengarahkan mereka untuk melihat Tuhan Yesus sebagai teladan, lalu menjanjikan apa yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kita. Waduh, luar biasa. Itu indah sekali, Pak Bu. Mari kita tahu hidup ini memang tidak mudah, hidup ini sulit, banyak perjuangan, banyak pergumulan, tapi yakinlah engkau tidak sendirian. Ada banyak orang yang sama, mengalami persoalan penderitaan dan pergumulan hidup yang mungkin jauh lebih berat, tapi yang juga kedua, ingat Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita jika memang kita menaruhkan harap dan percaya kita hanya kepada Dia. Dan terlebih lagi, anugerah terbesar bagi kita adalah di saat kita mengakhiri kehidupan ini, menyelesaikan pertandingan kita, kita disambut Tuhan kok di dalam kehidupan kekal yang tidak akan pernah berakhir masa dan waktunya. Begitu ya Bro Robson? Yes. Ya. Amin. Ini saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita karena waktu memang yang memisahkan kita, dan di akhir dari program acara rumah kita, Bro Robson akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tak ku tahu kan hari esok, namunlah aku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sungguh perbincangan yang memberkati setiap kami. Dan kami rindu Engkau terus mencerahkan iman percaya kami, pengetahuan kami akan kehidupan ini lewat perbincangan rumah kita yang setiap kali kami selenggarakan dan setiap kali kami pancarkan lewat akun media sosial kami. Kami rindu perbincangan ini terus memberkati dan meneguhkan iman percaya bagi setiap umat Tuhan yang menyaksikannya. Dan begitu pula setiap kami yang memperbincangkannya, biar sungguh hidup kami semakin berkenan di hati-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, mengakhiri perjumpaan kami dalam program acara rumah kita dengan penuh rasa syukur hanya di dalam berkat nama Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berjumpa kembali di program acara rumah kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.